Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Natasha Alawa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2409511105 dari kelas A. Di sini saya akan membawa video tentang pengaruh pemberian pakan berkualitas buruk dan pemeliharaan pada babi dari materi laporan kasus lapangan peternakan babi dengan matkul manajemen dan kesehatan babi. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama ada judul, latar belakang, tujuan, studi kasus, pembahasan, dan kesimpulan, serta saran. Baik, kita masuk ke latar belakang. Usaha peternakan babi memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena pertumbuhan yang cepat, sifat prolifik, dan efisiensi konversi pakan yang baik. Keberhasilannya dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu bibit, pakan, dan manajemen. Tingginya biaya pakan sekitar 70-80% dari total biaya produksi sering mendorong penggunaan pakan berkualitas rendah yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Ditambah dengan manajemen peliharaan yang kurang baik, seperti sanitasi buruk, kepadatan kandang tinggi, dan biosecurity yang lemah. Kondisi ini dapat menurunkan daya tahan tubuh babi, menghambat pertumbuhan, serta meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Oleh karena itu, penerapan manajemen pakan dan pemeliharaan yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak. Oke, adapun tujuan dari materi ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh manajemen pemeliharaan yang kurang optimal terhadap tingkat stres, kerentanan penyakit, dan produktivitas babi. Yang kedua, memberikan rekomendasi penerapan manajemen pakan dan pemeliharaan yang baik untuk meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan efisiensi usaha peternakan babi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas babi. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak penggunaan pakan berkualitas rendah terhadap performa dan status kesehatan babi. Ada dampak pemberian pakan berkualitas buruk. Nah, pakan adalah sumber energi utama bagi babi untuk hidup pokok, reproduksi, dan laktasi. Ketika babi diberikan pakan berkualitas rendah, misalnya hanya diberikan dedak murni tanpa konsentrat atau sisa makanan yang mulai membusuk, akan menimbulkan beberapa dampak klinis dan ekonomis yang terjadi. Antara lain, yang pertama itu ada penurunan performa pertumbuhan. Kekurangan dari asam amino esensial seperti lisin dan metionin itu menyebabkan sintesis protein tumbuh terhambat. Akibatnya, babi mengalami kekerdilan, pertumbuhan lambat, dan waktu panen menjadi lebih lama. Lalu, ada gangguan reproduksi. Pada babi induk, definisi nutrisi dapat menyebabkan siklus uterus yang tidak teratur, penurunan litter size atau jumlah anak kelahiran, tingginya angka kematian embrio, serta penurunan reproduksi susu agalaktia yang memicu kematian pada anak babi prasapi. Yang terakhir ada keracunan jamur atau mycotoxikosis. Pakan yang disimpan di dalam tempat lembab sering ditumbuhi jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin. Gejalanya meliputi kerusakan hati atau hepatotoksik, penurunan nafsu makan yang drastis hingga kematian mendadak. Nah, selanjutnya ada dampak manajemen pemeliharaan yang buruk. Sistem tata laksana yang tidak higienis dan tidak ekonomis bagi peternak akan memicu stres lingkungan yang berat seperti yang pertama, dilihat dari sanitasi dan biosecurity yang lemah. Penumpukan feses dan urin yang jarang dibersihkan memicu tingginya kadar amonia di dalam kandang. Gas amonia ini mengiritasi saluran pernapasan babi, mempermudah infeksi bakteri seperti Pasteurella multocida atau penyebab pneumonia atau kompleks penyakit pernapasan babi. Kandang yang kotor juga menjadi sarang vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan cacing. Selanjutnya, ada kepadatan kandang atau overcrowding. Nah, kandang yang terlalu padat meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan pakan dan ruang gerak. Hal ini memicu sifat kanibalisme seperti saling gigit ekor atau telinga dan meningkatkan penyebab penyakit penularan secara horizontal. Yang terakhir ada kegagalan termoregulasi atau stres panas. Babi tidak memiliki kelenjar keringat yang berkembang baik. Jika ventilasi kandang buruk dan suhu lingkungan terlalu panas, babi akan mengalami heat stress yang ditandai dengan penurunan konsumsi makanan yang sangat drastis. Nah, kita masuk ke analisis kasus.
Studi kasus tentang listeriosis pada babi penggemukan. Nah, kasusnya ini kejadian luar biasa atau outbreak penyakit listeriosis yang menyerang kelompok babi penggemukan. Penyebab utamanya pemberian pakan alternatif berupa silase berkualitas buruk atau mengalami kegagalan fermentasi anaerob sehingga pH tetap tinggi atau di atas 5,0 yang memicu pertumbuhan bakteri Listeria monocytogenesis. Nah, gejala klinisnya pada ternak yang pertama sistemik. Beberapa babi mengalami demam tinggi, kehilangan nafsu makan secara drastis, dan kematian mendadak tanpa gejala awal. Yang kedua itu ada saraf. Babi yang bertahan hidup menunjukkan gejala kerusakan saraf otak seperti berjalan berputar-putar, kepala miring, dan tubuh tidak seimbang sehingga terbaring dengan kaki bergerak mendayung. Nah, adapun upaya penanganan dan pencegahan atau solusi dari kasusnya itu, yang pertama ada tindakan darurat atau seketika. Yang pertama itu ada stop pakan, menghentikan total pemberian silase yang terkontaminasi dan membuangnya agar tidak diakses oleh ternak lain. Yang kedua itu ada isolasi, memisahkan babi yang sudah bergejala sakit ke kandang karantina khusus untuk mencegah penularan horizontal. Lalu ada pengobatan Mentosa yaitu pemberian suntikan antibiotik dosis tinggi seperti ampicillin atau penicillin sesegera mungkin pada babi-babi yang baru menunjukkan gejala awal. Selanjutnya, ada perbaikan manajemen dalam jangka panjang. Kualitas pakan mengetatkan pengawasan pembuatan silase dan tidak memberikan silase berjamur atau rusak. Lalu ada sanitasi kandang untuk membunuh sisa-sisa bakteri di lingkungan sekitarnya. Nah, kesimpulan dari materi ini yang pertama ada pemberian pakan berkualitas secara langsung menurunkan performa biologis babi atau pertumbuhan lambat, VCR membengkak, gangguan reproduksi, serta meningkatkan risiko keracunan zat toksik atau mitokoksin. Yang kedua, ada manajemen peliharaan yang buruk atau sanitasi rendah, kandang padat, dan ventilasi buruk bertindak sebagai stresor utama yang menurunkan sistem kekebalan tubuh babi sehingga mempermudah masuknya berbagai agen penyakit infeksius. Dan terakhir, sinergi antara pakan yang buruk dan manajemen yang tidak tertata menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak akibat tingginya biaya pengobatan serta angka kematian ternak. Nah, sarannya yang pertama ada perbaikan mutu pakan. Peternak disarankan untuk melakukan supplier pakan lokal dan limbah organik dengan konsentrat mineral dan vitamin agar kebutuhan nutrisi minimal babi tetap terpenuhi. Penyimpanan pakan harus dijaga agar tetap kering dan tidak lembab guna pencegahan tumbuhnya jamur. Yang kedua adalah optimalisasi manajemen dan biosecurity. Perlu diterapkan pemeriksaan kandang secara rutin atau minimal 2 kali sehari. Pengaturan kepadatan populasi sesuai umur babi, serta penerapan disinfeksi secara berkala untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Dan yang terakhir ada edukasi peternak. Dinas terkait atau akademis perlu memberikan penyuluhan berkala mengenai cara formulasi pakan murah berbasis bahan lokal namun tetap memenuhi standar nutrisi, serta pentingnya ventilasi kandang yang baik. Baiklah, sekian dari presentasi saya, dari materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.